Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kita sampai detik ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Fadila Kusriana Azizi, perwakilan dari SMP Negeri 4 Kubung, berbicara mewakili generasi muda di pandemi COVID-19 ini. Saya adalah salah seorang dari generasi muda yang berusia 15 tahun yang mencoba membuat perubahan bagi diri saya sendiri dan generasi muda seusia saya dimanapun berada. Saya berbicara di sini untuk menyuarakan kepada Anda sekalian generasi muda tentang peran pemuda sebagai agent of change di masa pandemi COVID-19. Anda harus mengubah cara Anda. Hari ini, saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya hanya menginginkan masa depan bagi saya dan masa depan generasi muda di Nusantara ini kelak nantinya. Usia muda adalah masa yang paling optimal untuk menciptakan sebuah perubahan. Karena kita memiliki energi yang besar, waktu yang longgar, serta visi idealisme tentang perubahan yang besar. Maka wajar jika para pemudalah yang menjadi agen penggerak di hampir setiap perubahan besar di dunia ini. Jika kita mengingat perkataan Bapak Proklamator tentang hakikat kaum muda, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pernyataan ini telah meneguhkan kembali akan peran besar pemuda di setiap masanya. Mulai dari masa sebelum kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh pemuda dari berbagai wilayah Indonesia. Hingga sampai pada saat revolusi kemerdekaan menuju reformasi hingga era milenial yang saat ini telah memasuki kehidupan new normal. Jika kita melihat lebih jauh lagi, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, saat kota Hiroshima dan Nagasaki diluluhlantapkan oleh bom atom yang dijatuhkan sekutu, Kaisar Jepang yang bernama Kaisar Hirohito masih mencemaskan pemudanya. Beliau menanyakan kepada para jenderal, berapa guru yang masih tersisa? Ini menunjukkan Kaisar Jepang masih mengkhawatirkan persiapan generasi mudanya. Sehingga beliau menanyakan para guru yang akan mencetak dan membentuk generasi mudanya. Tidak butuh waktu lama, sekarang ini Jepang telah membuktikan bahwa ia mampu menguasai perindustrian di Asia. Saya bersyukur dapat berbicara kepada generasi muda yang saat ini terbelenggu oleh masa pandemi ini. Kita tidak boleh cengeng. Kita harus jeli dalam melihat kesempatan dan solusi serta peran yang akan kita mainkan. Saya khawatir jika para pemuda tidak melihat jauh ke depan dan melakukan perubahan, maka cita-cita Bapak Presiden tentang Indonesia maju tidak akan pernah terwujud.
Saya merasa cemas, saya merasa takut dengan kondisi bangsa saat ini. Sudah berbulan-bulan kita melakukan stay at home, bahkan juga belajar di rumah homeschooling. Namun, sebagian dari generasi muda malah memanfaatkan kondisi ini untuk bermalas-malasan. Mereka hanya ingin sesuatu yang instan dan praktis, tanpa harus melakukan usaha dan tanpa harus mengerti proses. Mereka tidak peduli dengan kondisi bangsa ini. Tidak hanya itu, mereka tidak memaksimalkan waktunya untuk belajar, menggali informasi, dan melakukan hal-hal positif lainnya. Melainkan mereka hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan merugikan bangsa ini. Mereka sibuk berkumpul-kumpul tanpa memakai masker dan menjaga jarak, merusak diri dengan mabuk-mabukan, narkoba, dan bahkan tawuran tanpa tahu akibatnya sangat fatal. Belum lagi karena kita melakukan sekolah dari rumah, kita generasi muda tidak mendapat bimbingan dan penjelasan dari seorang guru. Sementara di rumah pun sebagian dari kita juga tidak mendapat bimbingan, penjelasan, dan kasih sayang dari orang tua. Karena mungkin orang tua sibuk dengan pekerjaan dan urusannya masing-masing. Para pendengar generasi muda yang saya hormati, dalam hidup saya memiliki mimpi untuk dapat melihat generasi seusia saya mampu membuat perubahan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan menjadi pemain utama dalam percaturan ekonomi global. Bukan hanya menjadi bangsa yang dipermainkan. Namun, saya tidak tahu apakah mimpi saya ini akan bisa terwujud. Apakah Anda sekalian tidak merasa khawatir seperti apa yang saya khawatirkan? Semua ini telah terjadi di hadapan kita. Dan walaupun begitu, faktanya kita masih bersikap seolah-olah kita masih memiliki banyak waktu, kesempatan, dan semua solusinya. Para generasi sebangsa dan setanah air, jika kita merasa khawatir dengan kondisi bangsa saat ini, maka tanyakan pada diri kita, saya pemuda, apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa dan negara ini? Khususnya di masa pandemi COVID-19. Kita akan bisa keluar dari masalah ini jika kita menjadi pemuda yang produktif, konstruktif, kritis, kreatif, dan inovatif. Kita harus menjadi pemuda yang memberikan ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang akan mengeluarkan bangsa ini dari permasalahan yang multikompleks. Di masa pandemi ini, kita sebagai pemuda harus menunjukkan kontribusi, setidaknya menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai COVID-19. Bukan hanya menambah beban kian berat. Kita bisa melakukan upaya-upaya seperti menjadi penggerak protokol kesehatan, saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain melalui digital, serta bisa mengalihkan budget jalan-jalan kita untuk bersedekah. Jangan menjadikan pandemi ini sebagai alasan untuk kita tidak melakukan apapun untuk bangsa ini. Guru saya pernah berkata, kamu akan dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Oleh karena itu, wahai generasi muda, mari berniat dan bertekad untuk menjadi agen perubahan di bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Saya menantang diri saya sendiri dan Anda sekalian generasi muda untuk dapat menjadi pemuda yang produktif, konstruktif, kritis, kreatif, dan inovatif. Hanya sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.